terkait bagaimana kita menyampaikan sesuatu informasi yang sangat berguna bagi dunia usaha kita, terutama di Sumatera Utara, yakni adalah keluarnya ketentuan daripada Tata Niaga Ekspor Kopi ya, dengan nomor 109 ya, tahun 2018 tertanggal 5 Desember 2018. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Sumatera Utara ini adalah salah satu penghasil produk hasil pertanian dan perkebunan ya, yakni kopi ya. Jadi yang ingin saya sampaikan dalam hal ini bahwasanya ketentuan ini sangat-sangat diperlukan, dibutuhkan ya, di dalam bagaimana teman-teman para eksportir di dalam melaksanakan kegiatan ekspor kopinya ya. Yang pertama, di dalam hal peraturan terbaru ini ya, dibandingkan dengan peraturan yang lama, teman-teman eksportir sebelum dalam peraturan ini terbit ada yang disebut dengan surat persetujuan ekspor kopi ya, atau lebih dikenal dengan spek. Dengan ketentuan yang baru ini itu tidak diberlakukan ya. Jadi ada penyederhanaan dari suatu proses dokumen, sehingga spek yang semula diberlakukan dengan ketentuan yang baru ini, ketentuan tersebut ditiadakan. Wajib daripada para eksportir untuk memverifikasi kembali atau mendaftar ulang kembali ya, di dalam hal perizinannya ya. Perizinannya ini cukup secara online ya, tidak secara prosedur administrasi perizinan biasa. Jadi teman-teman eksportir bisa melakukan pendaftaran atau daftar ulang secara online. Dalam ketentuan ini juga disebutkan ya, bahwasannya kewajiban daripada eksportir untuk melaporkan realisasinya ini dituntut dalam ketentuan baru ini ya. Kenapa? Karena ini membuktikan bahwasannya realisasi yang ada ini bisa untuk disimpulkan keaktifan daripada para perusahaan ini ya. Ketentuan baru ini juga memberlakukan masa 2 tahun ya, masa 2 tahun untuk dilakukan perpanjangan. Jadi oleh sebab itu kami melihat ya, bahwasannya dengan ketentuan yang baru yang keluar ini, dengan 109 ini ya, eksportir kopi ya, di dalam hal merealisasikan ekspornya terkait kepada dokumen sangat-sangat sederhana, dan ini dilakukan secara online. Artinya kita tidak melakukan secara proses atau prosedur biasa. Yang perlu kita perhatikan di dalam ketentuan ekspor kopi ini ya, peraturan sebelumnya ada yang disebut dengan eksportir kopi sementara ya, atau disebut dengan EKS. Dengan ketentuan baru ya, EKS itu dihapus atau ditiadakan. Jadi oleh eksportir, begitu dia melakukan pendaftaran untuk eksportir kopi, langsung eksportir terdaftar tetap namanya. Ini ketentuan yang baru tersebut. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ya, karena ini udah sistemnya online ya. Nanti dalam sistem, di dalam kewajiban tidak diberlakukan, ini akan langsung dibekukan. Oleh sebab itu 1 minggu ya, begitu realisasi pelaksanaan oleh eksportir, wajib eksportir itu melaporkan realisasinya melalui sistem juga ya. Oleh sebab itu perlu kita ingatkan kepada teman-teman dunia usaha, terutama eksportir kopi ya, yang mana kewajiban-kewajiban di dalam hal pelaksanaan realisasi ekspor kopi ini
ya betul-betul diperhatikan. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan ya, bahwasannya online single submission ya, itu satu dokumen yang yang terintegrasi secara online, itu juga sebagai syarat utama di dalam pengajuan ya, dengan ketentuan baru ini di dalam hal pengajuan untuk mendapatkan ETK atau eksportir terdaftar kopi. Jadi teman-teman ya, dunia usaha di dalam hal pendaftarannya harus sudah memiliki OSS ya, dokumen NIB ya, nomor induk berusaha. Oleh sebab itu di dalam ketentuan yang baru ini ya, kami ingin menyampaikan informasi yang berguna ini untuk dapat memudahkan di dalam pelaksanaan realisasi ekspor kopi.